Keesokan harinya, Faris dan Faza menyampaikan niat mereka untuk kembali tinggal di desa kepada ibunya dan Firda. Awalnya ibu Faza dan Firda terlihat kaget mendengar keputusan mereka yang begitu mendadak. Kembali tinggal di desa? Tapi kenapa sayang? Apakah ada sesuatu yang salah di rumah ini? Apakah Firda terus mengganggumu? Firda menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak pernah mengganggu Kak Faza. Aku hanya menggoda Kak Faris. Iya kan Kak? Kata Firda. Faris mengangguk tersenyum. Faza pun tersenyum dan berkata kepada ibunya, "Tentu saja tidak, Bu. Kami merasa sangat bahagia di sini. Tapi setelah aku dan Faris pikirkan, ada baiknya kami kembali tinggal di desa." Ibunya masih tidak mengerti dengan alasan mereka. Tapi sayang, bukankah di sini Faris sudah mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus? Faris dan Faza saling berpandangan. Lalu Faza kembali berkata, "Iya, Bu. Oleh karena itu, seperti yang aku katakan tadi, semuanya baik-baik saja. Kami hanya sangat merindukan suasana di desa dan ingin kembali tinggal di sana. Iya kan, sayang?" Faris tersenyum mengangguk dan mencoba membantu Faza menjelaskan kepada mertuanya. "Iya, Bu. Kami sangat merindukan suasana di desa yang sangat damai, tenang, dan juga sangat sejuk." Ibu Faza menarik nafas panjang. Hmm, baiklah jika memang itu adalah keputusan yang terbaik bagi kalian. Ibu dan Firda hanya bisa mendoakan agar kalian selalu bahagia dalam menjalani rumah tangga. Faris dan Faza tersenyum dan berucap secara bersamaan, "Amin." Firda pun mengatakan hal yang sama. "Amin. Aku doakan Kak Faza dan Kak Iparku yang tampan ini segera memiliki anak yang lucu seperti aku." Mendengar perkataan Firda, mereka semua terdiam. Faris dan Faza saling berpandangan. Sementara ibu Faza dengan cepat menyikut Firda, yang saat itu duduk tepat di sampingnya. Firda kaget dan merasa menyesal telah mengatakan hal itu. Faris berusaha mencairkan suasana dengan tersenyum lalu berkata sambil menggenggam tangan Faza yang saat itu tertunduk. "Amin, jika Tuhan berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin." Ibu Faza pun tersenyum. "Iya Faris, yang kamu katakan itu benar nak." Saat Ibu Faza masih ingin mengatakan sesuatu, Firda berkata dengan semangat, "Karena Kak Faza dan kakak ipar yang tampan mau kembali ke desa, bagaimana kalau malam ini kita jalan-jalan keluar?" Faris dan Ibu Faza dengan cepat mengangguk, menyetujui usulan Firda. "Iya, iya, benar. Ayo malam ini kita jalan-jalan dan makan malam di luar." Firda kemudian melirik ibunya. "Tapi Bu, kita tidak akan naik eskalator kan?" Ibunya mencubit pipi Firda dengan gemas karena Firda masih saja sempat-sempatnya menggoda Faris. Faris tersenyum dan memberi kode kepada Firda untuk membalasnya nanti. Sementara Faza yang tadinya diam tertunduk kini tertawa. Setelah percakapan yang cukup serius itu, namun sesekali penuh dengan candaan, kini mereka kembali ke kamar mereka masing-masing. Setibanya Faza dan Faris di kamar mereka, Faza berkata kepada Faris, "Sayang, memangnya kamu masih takut naik eskalator?" Faris memeluk Faza dari belakang, lalu mencium bahunya.
Tentu saja tidak, sayang. Masa model tampan dan terkenal seperti diriku takut naik eskalator? Faza memegang kedua tangan Faris yang saat itu melingkar pada tubuhnya. Yang benar, Faris kembali mencium leher Faza. Tentu saja sayang, lagi pula kita sudah lama tinggal di sini. Faza kembali berkata yang membuat wajah Faris memerah. Tapi sayang, kata Didin, waktu kalian ada pertemuan di sebuah hotel, ketika pintu lift tiba-tiba terbuka di depan kalian, kamu berlari menuju arah tangga. Faris melepaskan pelukannya. Apa? Tentu saja itu tidak benar sayang. Didin pasti telah mengarang cerita padamu untuk mempermalukan aku. Faza tersenyum lalu kembali menggoda Faris. Benarkah sayang? Tapi dia juga pernah mengajakmu ke sebuah tempat dan di saat kalian berada di dalam lift, wajahmu memerah dan tubuhmu gemetar. Apakah saat itu ruangan di dalam lift itu sangat dingin? Faris akhirnya menyerah dan mengakui kalau memang sampai saat ini dia belum berani untuk menaiki eskalator. Apalagi saat berada di dalam lift. Faris merasa pusing dan mual. Ketika malam hari tiba, Faza dan juga keluarganya keluar untuk menikmati malam terakhir Faza dan Faris di kota itu. Mereka mendatangi beberapa tempat termasuk sebuah restoran untuk makan malam. Saat itu ibu Faza sempat meneteskan air mata. Namun Faza berkata kepada ibunya, "Ibu, aku mohon, jangan menangis di tempat ini. Kenapa ibu harus bersedih? Aku kan hanya kembali ke desa, tempat Faris. Di sana juga ada ibu dan ayah Faris yang sangat menyayangiku. Jika aku rindu, aku pasti akan kembali ke sini untuk menemui ibu." Firda pun mengatakan hal yang sama. "Iya ibu, yang dikatakan kakak itu benar. Tolong jangan membuat suasana berubah jadi sedih. Kita kesini kan untuk bersenang-senang." Ibu Faza tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, tolong maafkan ibu. Tadi ibu juga tidak tahu kenapa tiba-tiba saja ibu meneteskan air mata ketika melihat Faris dan juga Faza." Faris kemudian berkata, "Ibu, jika ibu ataupun kami merasa rindu dengan ibu dan Firda, pasti kami akan ke sini. Kalaupun ibu ingin pergi ke desa menemui kami, tentunya kami pun pasti akan merasa sangat bahagia." Faza berkata dengan semangat, "Iya ibu, ketika musim panen datang, di desa sangat ramai. Ibu dan Firda harus datang saat musim panen." Firda pun tampak senang. "Wah, benarkah? Ayolah ibu, kita harus datang ke sana saat musim panen. Aku pun ingin menikmati suasana damai di pedesaan. Apalagi rumah kakak kan di tengah sawah. Wah, pastinya sangat menyenangkan." Ibu Faza pun mengangkat kedua tangannya dan mengangguk. "Iya, iya, saat musim panen kita akan ke sana." Faza dan Firda tampak begitu senang. Faris dan ibu Faza pun tersenyum. Ketika acara jalan-jalan mereka sudah selesai, mereka pun kembali pulang ke rumah. Faza, Faris dibantu ibunya dan juga Firda mengemas semua pakaian dan barang-barang yang akan dibawa mereka ke desa. Malam itu malam terakhir Faza dan Faris di rumah ibu Faza. Faza pamit kepada Faris. Untuk malam itu saja, Faza ingin tidur bersama dengan ibunya dan Firda. Tentu saja Faris mengizinkannya. Keesokan harinya tibalah di saat di mana Faris dan Faza benar-benar akan kembali ke desa. Meski mereka berusaha untuk tidak menangis,
Tetapi tetap saja air mata dari ibu dan anak itu tak dapat dibendung. Faris begitu mengerti dengan apa yang mereka rasakan. Namun keutuhan rumah tangganya dengan Faza jauh lebih penting. Setelah kepergian Faris dan Faza, Firda dan ibunya masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di ruang keluarga, tempat di mana mereka biasanya berkumpul. Firda berusaha menenangkan ibunya yang saat itu menangis, mengenang masa-masa ketika Faris dan Faza tinggal di rumah mereka. Sementara Didin yang saat itu hendak menemui Sarah di rumahnya, tampak heran ketika melihat Sarah begitu terburu-buru berjalan menuju mobilnya. Didin pun berlari mendekati Sarah sambil berteriak, "Sarah, Sarah tunggu!" Sarah menghentikan langkahnya dan menoleh pada Didin. "Didin?" Saat tiba di depan Sarah, Didin berkata, "Sarah, kamu terlihat sangat buru-buru. Kamu mau pergi kemana?" Sejenak Sarah tertunduk menatap Didin. Aku ingin pergi ke rumah Faza, Didin." Didin mengerutkan keningnya. "Apa? Ke rumah Faza? Untuk apa, Sarah? Apalagi yang ingin kamu lakukan?" Sarah tertunduk. Aku hanya ingin menjelaskan sesuatu pada Faris. Aku ingin meminta maaf padanya. Aku telah menyesal karena telah mengatakan itu padanya. Dan aku berharap Faza belum tahu tentang masalah ini. Jika tidak, pasti Faza akan merasa sedih dan marah padaku. Didin tersenyum mendengar perkataan Sarah. Didin berkata, "Baiklah Sarah, kalau begitu aku ikut denganmu. Siapa tahu saja Faris masih bisa dibujuk untuk kembali bekerja." Sarah tersenyum dan mengangguk. "Oke Didin, ayo kita jalan." Setibanya Didin dan Sarah di rumah Faza, Ibu Faza pun membuka pintu untuk mereka. "Nak Didin, Nak Sarah, ayo silakan masuk." Sarah kemudian tersenyum. "Begini Bu, kami datang ke sini untuk menemui Faris dan juga Faza." Ibu Faza tampak heran. Mengapa mereka tidak tahu kalau Faris dan Faza sudah pulang ke desa? Padahal mereka adalah sahabat baik dari Faris dan juga Faza.